Di video kali ini kami akan menceritakan sebuah film dari Indonesia yang berjudul 17 tahun. Film ini dirilis tahun 2014 dengan sutradara bernama Nayato Fionaula. Cerita tentang lika-liku hubungan remaja yang baru berusia 17 tahun. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Scene awal dimulai dari seorang remaja yang bernama Bagas. Bagas sangat ingin sekali menjadi musisi. Ya, setelah umur 17 tahun, Bagas ingin fokus mengejar cita-citanya menjadi seorang musisi. Dan ini adalah Mentari, mantan pacar Bagas. Dulu hubungannya baik-baik saja. Sedangkan ini adalah Bagus, adik dari Bagas. Bagus masih duduk di bangku SMA. Bagus mempunyai pacar yang bernama Marsha, tetapi nasib Bagus juga tidak jauh beda dengan Bagas. Suatu hari Marsha minta putus, padahal Bagus tidak punya salah apa-apa. Marsha minta putus karena ia memilih cowok yang lebih ganteng dan keren daripada Bagus. Cowok itu bernama Kevin. Untungnya, Bagus memiliki sahabat yang sangat perhatian dan bersedia membantu Bagus untuk bangkit dari kesedihannya. Ia bernama Boy. Bagas dan Bagus ini adalah anak dari seorang ibu yang mempunyai sebuah kafe, dan ibu Bagas dan Bagus ini adalah seorang single parent. Ibunya super protektif terhadap anak-anaknya agar tidak terjerumus ke hal-hal yang buruk. Kemudian scene memperlihatkan Bagas ke kampus Mentari dan ingin mengajak Mentari berbicara empat mata. Bagas ingin menanyakan kenapa ia meninggalkan Bagas tanpa alasan. Ternyata saat Bagas pergi ke rumah Mentari, ibu Bagas mengetahui bahwa ayah Mentari dulunya adalah tunangan ibunya Bagas. Tetapi hubungan keduanya harus berakhir karena ayah Mentari memilih Sinta Magdalena, yaitu ibu Mentari. Hal ini membuat ibunya Bagas sakit hati dan menjadi alasan tidak direstuinya hubungan antara Bagas dan Mentari. Di sisi lain, Boy membantu Bagus untuk melupakan kesedihannya dan membantu untuk merubah penampilannya untuk mendapatkan pacar baru. Berkat bantuan Boy, penampilan Bagus lebih keren dan menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Kurang puas, Bagus dan Boy membuat onar di sekolah untuk mendapatkan perhatian lebih, dan usaha mereka tidaklah sia-sia. Saat mereka berkelahi, ternyata ada seorang cewek terjebak di antara perkelahian tersebut. Bagus pun menyelamatkan cewek tersebut. Mereka berdua kabur dan lolos dari kejaran musuh. Cewek ini bernama Pelangi. Kemudian Bagus mengajak Pelangi jalan-jalan ke kafe ibunya. Dan dari sinilah mereka berdua mulai ada rasa satu sama lain. Berbeda dengan Bagas, Bagas sedang membuat demo lagu untuk dikirimkan ke label rekamannya. Ternyata jalan menjadi musisi tidaklah sebaik itu. Sudah 5 tahun berjalan, namun tidak ada satu label pun yang memproduksi Bagas. Sedangkan ia mengorbankan kuliahnya demi mewujudkan cita-citanya. Hal ini membuat ibu Bagas kecewa dan mengecam Bagas sebagai musisi yang gagal. Ibu Bagus tidak ingin Bagus mengalami hal serupa, sehingga melarang Bagus untuk pacaran dengan Pelangi dan untuk fokus sekolah terlebih dahulu. Scene selanjutnya terlihat Pelangi dan ayahnya berada di sebuah kafe sedang menunggu seseorang, dan ternyata yang ditunggu adalah Kevin.
Ayah Pelangi sengaja mempertemukan Kevin dan Pelangi untuk menjodohkan mereka, karena ayah Pelangi dan ayah Kevin adalah rekan bisnis. Hari demi hari Bagus dan Pelangi semakin akrab. Tentu saja ini membuat Kevin marah dan memperingatkan Bagus untuk menjauhi Pelangi karena mereka sudah dijodohkan. Saat makan di kantin sekolah tanpa alasan, Kevin pun marah dan sepihak mengakhiri hubungan mereka. Marsha bingung mengapa sifat Kevin berubah seperti ini. Berbeda dengan Bagus dan Pelangi, setelah pulang sekolah mereka pergi ke kafe milik ibu Bagus. Tetapi beberapa saat kemudian ayah Pelangi datang dan marah. Ayah Pelangi menyuruh Pelangi untuk tidak bergaul lagi dengan Bagus karena menganggap Bagus tidak selevel dengan Pelangi. Keesokan harinya terlihat Kevin berangkat sekolah bersama dengan Pelangi. Bagus yang melihatnya terlihat tidak senang dan berusaha menjauhi Pelangi. Pelangi terus berusaha berbicara ke Bagus bahwa tidak ada rasa apapun terhadap Kevin. Pantang menyerah, Pelangi terus meyakinkan Bagus untuk membawanya pergi sebelum dijemput oleh Kevin. Dan mereka pun pergi ke suatu tempat dan menikmati pemandangan berdua. Saat Bagus dan Pelangi akan pulang, Kevin menemukan mereka dan Bagus dipukuli oleh anak buah Kevin. Karena kasihan melihat hubungan Bagus dan Pelangi yang tidak disetujui oleh kedua orang tua masing-masing, Boy dan Bagus membuat rencana untuk mengajak Pelangi dan Bagus kabur dari rumah. Tanpa pikir panjang, Bagus dan Pelangi berkemas-kemas dan tiba di suatu tempat. Mereka berkumpul. Pelangi dan Bagus pun pergi ke pelarian naik motor berdua. Ternyata Pelangi diam-diam sudah menyewa sebuah rumah untuk hidup berdua tanpa gangguan siapapun. Di rumah ini Bagus dan Pelangi hidup berdua. Mereka sangat bahagia karena sudah tidak ada lagi yang mengganggu hubungan mereka. Akhirnya keinginan mereka hidup berdua tanpa gangguan terwujud. Mereka bisa bermain bareng, masak bareng, bahkan pergi ke pasar bareng untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Selain Bagus yang sedang berbahagia, ternyata di sisi lain demonya Bagas diterima di suatu label rekaman dan Bagas akan dibuatkan album pertamanya. Akhirnya mimpi Bagas sebentar lagi akan terwujud. Hari demi hari pun berlalu. Karena kebutuhan Bagus dan Pelangi hanya menggunakan uang Pelangi, lama-kelamaan Bagus sadar kalau dia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Dia harus berusaha dan harus melanjutkan sekolah agar nantinya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak untuk masa depan mereka. Yang artinya mereka harus pulang. Tetapi Pelangi tidak mau pulang. Jika mereka pulang, mereka dianggap kalah. Dan Pelangi harus menerima perjodohan itu. Bagus berusaha meyakinkan Pelangi untuk tetap pulang dan suatu saat nanti akan berusaha meyakinkan hati ayahnya Pelangi. Akhirnya Pelangi pun setuju. Dan dengan senang hati Pelangi memakai motor butut milik Bagus untuk perjalanan mereka pulang. Di tengah perjalanan hal buruk pun terjadi. Bagus dan Pelangi terlibat kecelakaan. Dalam kecelakaan ini terlihat Pelangi masih sadar, tetapi Bagus mengalami luka yang cukup berat di kepalanya, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit.
Setelah beberapa hari kemudian, Bagus terlihat sadar dan mampu berjalan keluar untuk pergi ke kamar Pelangi. Berniat untuk menemuinya, Bagus menghibur Pelangi agar tidak sedih. Tetapi saat ingin menyentuh Pelangi, ternyata yang datang itu adalah arwah Bagus, dan Bagus sebenarnya sudah meninggal dunia. Semua bersedih akan hal ini, mulai dari keluarga Bagus, teman-teman Bagus, dan tentu saja ibu dan Pelangi orang yang paling bersedih atas meninggalnya Bagus. Di tengah kesedihan mereka, di satu sisi Bagas berhasil mewujudkan cita-citanya. Terlihat ia sedang berada di konser tunggal di album pertamanya. Mereka semua bahagia dan terharu melihat hari ini. Di sini Bagas melihat Mentari datang di konser tersebut. Ternyata Mentari lebih memilih untuk kembali bersama Bagas dan melanjutkan hubungan mereka, sedangkan hubungan Ibu Bagus dan Pelangi sudah membaik. Meskipun pada akhirnya Pelangi harus kehilangan Bagus untuk selama-lamanya. Saya juga mendedikasikan album ini untuk kedua lelaki hebat dalam hidup saya. Almarhum ayah saya, dan untuk Bagus, almarhum adik saya. Mereka adalah dua orang hebat yang mengajarkan kepada saya kalau kekuatan cinta itu tidak berujung. Oke, itu adalah ending film 17 tahun ke atas. Terima kasih sudah menonton sampai di sini, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.